Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya, kita berada di ruangan ini dalam rangka untuk melanjutkan apa yang kami observasi kemarin pada Bapak Ibu semuanya, dan ternyata sudah lumayan baik. Tinggal kita mendiskusikan saja nanti di ruangan kelas ini dalam rangka kita untuk mencari ke teman-teman yang masih terdapat di sana sini, atau mungkin kita menemukan hal-hal yang sifatnya perlu dimusyawarahkan atau didiskusikan kaitannya dengan kesulitan-kesulitan pembelajaran di dalam kelas, kaitannya dengan kita di PMM kan diwajibkan untuk selalu mengupdate atau juga belajar terus-menerus sepanjang hayat. Bapak Ibu semuanya, saya kira Bapak Ibu semuanya sudah membuat kesepakatan kelas. Yang sifatnya kelas itu adalah tempat belajar kita supaya bisa anak-anak belajar dengan nyaman, juga dengan baik. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya sudah membuat kesepakatan kelas di masing-masing kelasnya. Coba Bapak Ibu yang mau menyampaikan. Sudah, Pak. Sudah. Ya, saya izin menjawab dari mata pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk pendidikan agama Islam, kesempatan kelas utamanya yang kelas tinggi, kelas 346. Ya. Kesempatan kelas yang saya buat berkaitan agar anak-anak tertib dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, bagus. Ya, salah satunya kesempatan yang saya lakukan adalah apabila ada satu anak atau siswa yang tidak mengerjakan PR, maka akan saya suruh maju untuk hafalan beberapa surat pendek atau untuk menulis surat pendek. Oh iya. Seperti itu Pak, dari pendidikan agama Islam yang kesepakatan yang sudah saya buat, gunanya untuk biar anak itu memiliki kesadaran bahwa dia itu bersalah tidak mengerjakan PR dan ada konsekuensinya dari kelalaiannya tersebut. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, dari Pak Anas sebagai guru mapel pendidikan agama Islam, saya kira itu sudah merupakan langkah yang lebih maju dan lebih baik. Karena apa? Kita sekarang menerapkan untuk pembelajaran itu tidak boleh memberikan hukuman terhadap anak, tapi hukumannya bersifat mendidik, terutama kalau tidak mengerjakan PR itu dia disuruh untuk maju ke depan untuk hafal-hafalan. Itu sudah langkah yang konkret dan anak akan terbiasa nanti juga secara tidak langsung sudah belajar menghafal tambahan referensi hafalannya. Yang kedua, anak nanti akan juga cedera kalau tidak mengerjakan PR, dia akan senantiasa nanti disuruh hafalan terus di dalam kelas. Maka kan anak-anak juga akan selalu memperhatikan kalau ada pekerjaan rumah akan mengerjakan, karena dia takut kalau disuruh maju, bukannya dia tidak mau maju karena dia juga beban untuk sudah menghafal di depan kelasnya. Itu saya kira baik. Untuk ibu bapak yang lain coba disampaikan untuk keluhan-keluhan atau hambatan-hambatan atau kesulitan di dalam kelasnya masing-masing. Yang oh iya. Untuk mengatasi kesulitan di kelas saya utamanya, biasanya anak-anak kan kalau keluar kelas kan tanpa izin. Oh iya. Bapak Ibu, kadang kan mau pamit ke kamar mandi atau mau cuci tangan, biasanya kan tidak pamit ibunya. Itu saya biasanya di dalam kelas saya mengingatkan anak-anak, kalau kemanapun, entah mau ke kamar mandi atau cuci tangan, mau beli apa, itu izin sama ibu. Karena takutnya adanya terjadi sesuatu di luar kelas. Mengingatkan anak seperti itu supaya disiplin dalam mematuhi peraturan yang ada di kelas, misalnya sopan santunnya kepada lebih tua atau guru seperti itu, Pak.
Saya kira dari kelas 3 yang disampaikan oleh Ibu Tias juga termasuk peningkatan dalam sopan santun, dalam disiplin tata tertib kelas. Itu juga sangat baik dilanjutkan dan ditingkatkan. Karena apa? Kalau anak nanti keluar kelas tanpa izin, pernah terjadi pada waktu tempo-tempo dulu mungkin tidak disuruh untuk keluar mengambil barang tanpa izin keluar, ternyata di suatu sekolah itu anak keluar dengan tanpa izin dengan sepeda jatuh, ini menyebabkan sekolah juga keluarga. Maka itu pengalaman dari sekolah yang lain itu menjadi bahan pembelajaran bagi kita. Maka kita yang masih eksis dalam pembelajaran ini, marilah anak-anak selalu diingatkan dan selalu diberikan petunjuk, diberikan peringatan, diberikan bimbingan supaya dia tidak keluar masuk tanpa izin. Dan ketika sopan itu juga perlu dijaga dan perlu juga diterapkan. Karena apa? Sekarang banyaknya anak-anak sekolah dengan orang tua, dengan guru, karena terbawa keadaan itu banyak yang tidak bisa berbahasa romo yang baik. Maka kita di sini sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai guru juga berkewajiban memberikan teladan. Maka dari kita ke kita juga harus berbahasa yang santun, yang baik, agar anak-anak sudah mengikuti apa yang kita contohkan kepada mereka. Saya kira itu untuk ibu yang lain atau ibu yang lain, silakan untuk memberikan tanggapannya. Dari siapa? Satu lagi Pak. Oh iya, dari Pak Anas. Biasanya pagi itu kan anak-anak pembiasaan sholat duha. Oh iya. Nah, habis pembiasaan sholat duha itu pada saat masuk ke kelas mau mulai pelajaran itu banyak anak yang tidak pakai sepatu karena tadi habis sholat duha merasa dia mungkin malas atau mungkin gimana mau pakai sepatu, itu banyak yang mulai pelajaran tidak pakai sepatu. Nah itu dari saya itu saya tegaskan, kalau ada satu yang tidak pakai sepatu nanti pelajaran tidak akan dimulai sampai semuanya pakai sepatu. Dan alhamdulillah sampai saat ini peraturannya masih berlaku, dan kalau saya masuk otomatis anak-anak itu harus pakai sepatu semua. Itu berkaitan dengan keteraturan dan ketertiban di dalam kelas. Mungkin itu tambahan yang saya sampaikan. Oh iya, itu juga karena pembiasaan kita di sekolah setiap pagi sebelum masuk kelas pembelajaran kita sudah memberikan pembiasaan yaitu sholat duha. Terutama kendalanya memang anak-anak pada waktu-waktu awal-awal itu banyak yang malas untuk memakai sepatu kembali karena terlanjur habis sholat, wudhu, lepas sepatu, pakai sepatu kelihatannya dia mestinya hanya nggak mau ribet, akhirnya ke kelas dengan tidak pakai sepatu. Maka itu juga kalau dilanjutkan terus kurang bagus karena di kelas harus dengan bersepatu yang rapi. Maka dari itu untuk tindakan Pak Anas sebagai guru PAI sudah tepat, nanti bisa dilanjutkan supaya anak-anak setelah sholat duha tiap pagi masuk dalam kelas harus sudah bersepatu rapi. Sebelum bersepatu rapi itu nanti akan ada tindakan atau ada skorsing pelajaran belum dimulai sebelum anak-anak bersepatu itu sudah tepat. Saya kira itu baik. Untuk yang lain bisa dilanjut yang perlu disampaikan. Ya, ini untuk kelas 1 saya ada kendala. Ya. Oke, monggo disampaikan. Saya ingin masukkan dari Bapak Ibu guru sekalian terkait dengan kelas 1, karena anak kelas 1 itu masih dari TK yang maksudnya seperti kultur segmen ya, atau peralihan suasana dari sekolah TK ke kelas 1, jadi anak-anak itu masih sangat untuk susah dikondisikan. Terutama dari kemampuan siswa sendiri, ada yang sudah bisa baca, ada yang belum. Dan keterbiasaan menulis itu juga belum terbiasa. Jadi
semisal di kelas 1 itu ada salah satu peserta didik itu yang mempunyai perilaku kurang disiplin, kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran, dan cenderung mengabaikan tugas yang diberikan, dan itu terjadi di kelas 1 saya. Bagaimana Bapak guru untuk mengatasi perilaku tersebut? Saya mohon masukan dari Bapak Ibu guru sekalian. Sehingga ya harusnya. Biasanya kan di kalangan siswa kan disebabkan oleh suasana belajar yang kurang kondusif di sana. Yang kedua, kurangnya masih belajar di dalam diri siswa. Yang ketiga, tidak bicara pada pelajaran tertentu. Ada kan salah dari siswa itu artinya pas ada pelajaran matematika atau sebaliknya, itu biasanya cenderung tidak menyukai, kan biasanya malas gitu. Untuk mengajar keadaan tersebut, kita sebagai guru, yang pertama kita menghindari peluang-peluang misalnya anaknya kurang perhatian. Kita harus perhatian sama satu dan yang lainnya, seperti itu. Yang kedua, memastikan siswa itu siap belajar. Sebelum kita memulai belajar, kita tanyakan dulu kepada siswa, siapkah anak menerima pelajaran dari guru, seperti itu. Terus yang ketiga, misalkan ada kebosanan, kejenuhan antara di kelas, misalkan kurang fokusnya, anak-anak bisa kita menggunakan ice breaking, hiburan atau sekecil 5 menit atau berapa untuk anak dia jenuh. Kembali kita nanti ke pembelajaran berikutnya lagi, atau enggak kita menggunakan game. Kalau sekarang kan ada banyak game-game dalam pembelajaran, kita bisa gunakan itu untuk memfokuskan anak dalam belajar. Terima kasih atas masukan dari Bu Nias. Mungkin banyak bisa saya terapkan dalam kelas saya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ingin memberikan. Saya nanggapi dari kelas 1 tadi sudah lumayan panjang lebar untuk tanggapan dari Ibu Tias dari Ibu kelas 3. Tapi saya juga sedikit menambah untuk Ibu Susi sebagai guru kelas 1. Memang namanya anak-anak kelas 1 itu masa peralihan dari TK ke sekolah dasar itu, bawaan dari TK kadang-kadang juga masih di bawah. Nah, untuk sedikit mengurangi dan menghilangkan itu memang perlu tahapan. Tahapan tersebut kita memberikan pembiasaan juga. Kemudian itu dengan di TK kan berbeda. Kalau sekarang anak-anak sudah menginjak tambah bulan ditambah tahunnya, dia berarti tambah cara berpikirnya, memberikan rasa tanggung jawab. Dan rasa tanggung jawab itu bukan langsung berat, tapi anak-anak disuruh masing-masing menjadi tutor pembelajar bagi yang sudah bisa baca, memberikan pengajar bagi teman yang lain. Tutor sebaya, ya. Tutor sebaya itu juga masih eksis dilanjutkan. Kalau kita membentuk kelas kecil itu juga terlalu lama, kurang efektif. Tapi tutor sebaya itu juga, tapi itu diperlakukan tidak setiap hari, hanya kadang-kadang untuk mempercepat anak-anak atau kelas itu bisa bergayung atau bisa bersama berjalannya, tidak terlalu gelombang jauh. Yang lainnya sudah baca lancar, menulis bisa, yang lainnya menulis pun tidak mau, apalagi bacanya belum sama sekali, masih terbata-bata. Nah itu, maka untuk penerapan tutor sebaya itu kelihatannya juga masih tepat, karena dengan anak sendiri kan dia akan lebih perhatikan kalau tidak merasa ada beban. Tapi kalau ibu guru, bapak guru yang memberikan contoh, kadang-kadang dia menganggap itu berat atau beban yang penting setiap saat selalu dikawal dan diawasi. Itu saya kira. Ini yang lain. Saya ingin menanggapi untuk kesulitan yang dihadapi oleh Ibu Susi selaku guru kelas 1 terkait dengan kedisiplinan anak yang kemudian anak juga tidak fokus dan abai pada tugas yang diberikan. Di sini saya merujuk pada piramida belajar. Bapak Ibu guru, dalam pembelajaran itu kita kan ada piramida belajar. Yang pertama menjadi fondasi kita dalam belajar itu adalah sensori. Sensori ini terkait dengan keseimbangan, kemudian penglihatan anak, kemudian persendian,
kemudian pendengaran anak yang melibatkan seluruh tubuh dan indera untuk nanti bisa melangkah ke jenjang berikutnya, yaitu intelektual. Nah, dalam sensori ini kita harus memastikan dulu apakah sensori anak itu sudah benar-benar terpenuhi. Jadi fokus anak itu sudah terlatih atau belum. Makanya sebelum SD itu kan biasanya kita masuk di TK dulu. Di TK itu pembelajarannya menyenangkan, tidak ada hal-hal yang sifatnya drilling atau betul-betul serius gitu, tapi memang difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang menguatkan motorik kasar, motorik halus. Karena apa? Itu sebagai bekal nanti kalau kelas 1 SD dan seterusnya itu mereka harus benar-benar bisa duduk, anteng, dan fokus. Nah, ketika anak-anak ini belum bisa fokus atau masih loncat sana, loncat sini, ada kemungkinan bahwa sensori mereka itu masih belum terpenuhi sepenuhnya. Jadi kita bisa di kelas itu bisa menerapkan beberapa hal, misalnya lempar tangkap bola. Dalam pembelajaran kita juga bisa menyisipkan menempel, menggunting, karena itu nanti akan melatih fokus anak-anak, walaupun terlihat sepele, tapi itu benar-benar menguatkan motorik kasar, motorik halus anak. Kemudian yang kedua juga komunikasikan kepada orang tua. Nanti kalau orang tua bertanya, Pak, pelajaran kelas 1 masih gunting, masih nempel, cuma main-main. Nah, kita berikan penjelasan kepada orang tua bahwa memang untuk beberapa anak yang fokusnya belum bisa benar-benar seperti teman-teman yang lain, kita ada penerapan untuk melatih motorik kasar dan motorik halus anak. Kemudian yang ketiga itu kita bisa membacakan cerita, bahwa biasanya anak itu belajar dari mendengar dan melihat. Ketika kita bisa menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik, kita akan bisa juga menyalurkan kepada anak-anak lewat cerita-cerita. Yang paling mudah itu kan biasanya cerita dari buku-buku, biasanya bahasa-bahasa yang kita tidak bisa utarakan secara langsung. Di buku itu banyak bahasa-bahasa yang bisa kita contoh dari situ. Kira-kira seperti itu, Pak. Oh iya. Dari saya untuk kesulitan yang khusus dialami. Terima kasih dari tambahan dari Bu Fajar. Karena untuk kelas 1 memang ya begitulah suasananya. Tapi untuk metode seperti yang disampaikan Pak Fajar itu akan lebih mengenal untuk kelas 1. Kenapa? Kelas 1 tadi saya katakan memang masa peralihan yang tidak harus sama dengan kelas-kelas di atasnya, karena memang harus sedikit demi sedikit dibawa untuk suasana yang belajar. Masih dari belajar anak-anak dari TK kan masih bermain sambil menghafal, sambil menyanyi, sambil menghafal. Tapi untuk di SD sudah harus masuk pada ranah menulis, membaca, dan bisa menghitung. Setidaknya literasi dan numerasi bisa jalan. Tapi harus sesuai dengan kadar kelas dan usianya. Maka apa yang disampaikan Ibu Fajar itu betul-betul tepat, karena mempelajari anak itu kalau dengan cara langsung konsen serius untuk kelas 1 memang belum bisa disuruh seperti orang dewasa. Maka harus pintar-pintar menyisipkan metode, yaitu melatih motorik kasar dan halus tadi seperti bermain, menggambar bola, tapi kadang-kadang juga menggambar dan menembak, atau juga itu sudah bisa disampaikan pada waktu mungkin belajar keluar ruangan itu juga mendidik anak untuk bisa konsen. Karena mungkin di dalam kelas terus anak-anak sudah bosan, karena dia masih kecil-kecil. Mobilitas sudah penting sebenarnya. Nah sekali karena membuat suasana fresh, itu sudah pengaruh ya. Untuk itu boleh untuk kita PMM ini kita belajar di luar ruangan itu boleh juga. Kita ajak ke perpus, kita ajak ke musyawarah di sana, apa yang kita sampaikan itu yang penting anak senang, mengenal dan masuk. Karena apa? Memang kita kalau serius seperti orang rapat, ya jalan. Saya kira cukup sampai yang disampaikan Mbak Fajar, Bu Fajar cukup mengenai. Terima kasih. Nah, siapa lagi ya?
Bapak Ibu menyampaikan ada jaminan presiden. Selanjutnya saya Pak, ini saya mau menyampaikan kesulitan atau tantangan dalam pembelajaran yang saya laksanakan. Ini bukan pembelajaran di kelas, tetapi pembiasaan yang menjadi tanggung jawab saya setiap minggunya, yaitu tentang pembiasaan sholat zuhur berjamaah dan membaca Al-Quran di sekolah. Nah, setiap hari dilaksanakan dari Senin sampai Kamis dilaksanakan pembiasaan sholat zuhur berjamaah dan membaca Al-Quran. Itu ada saja satu atau dua anak yang bikin project, temannya bikin ramai, dan itu menular Pak. Dari satu anak, nanti temannya tertular, nanti yang lainnya semua ikut ramai, ikut project. Yang tadinya diem akan ikut project. Nah, dari permasalahan yang saya alami, bagaimana Bapak Ibu mungkin cara untuk mengatasi perilaku anak-anak tersebut. Kalau ada pengalaman bisa diberikan ke saya. Mungkin selanjutnya bisa saya terapkan di musola agar pelaksanaan sholat zuhur berjamaah itu semakin tertib dan semakin baik lagi. Edis untuk sampaikan. Saya sependapat dengan Freddy, tapi saya akan sedikit menambahkan. Yang pertama yaitu tentang penguatan positif. Salah satunya itu penghargaan dan pujian. Apa itu? Memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan perilaku baik dalam berjamaah ataupun membaca Al-Quran. Pujiannya seperti apa? Sederhana aja, seperti pujian di depan teman-temannya. Ini sangat efektif, misalnya menyebutkan nama siswa yang paling disiplin. Hal ini bisa untuk memotivasi teman yang lainnya. Yang kedua ada program insentif. Apa itu programnya? Membuat program harian, yaitu bisa menggunakan SPK untuk duduk diam sebelum pulang. Nah, setelah anak-anak diam semuanya, bisa disebutkan hari ini siapa yang paling disiplin mengikuti sholat berjamaah ataupun membaca Al-Quran. Misalnya saja kelas 4. Nah, sebagai penghargaan kelas 4, putra atau putri bisa keluar musola terlebih dahulu. Nah, yang lainnya bisa menunggu setelah kelas 4 keluar semua, yang lain bisa menyusulnya. Selain itu ada pendekatan interaktif. Apa itu? Melibatkan siswa. Nah, ajak siswa untuk ikut serta dalam memimpin doa ataupun membaca Al-Quran. Dengan melibatkan peserta didik, siswa akan merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi untuk memperhatikan. Misalnya memberikan jadwal hari Senin kelas 3, hari Selasa kelas 4, hari Rabu kelas 5, dan hari terakhir Kamis kelas 6. Dengan seperti itu, anak-anak itu merasa diberikan amanah dan bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan. Selain itu ada diskusi terbuka. Nah, buat sesi diskusi terbuka setelah kegiatan sholat berjamaah ataupun membaca Al-Quran. Nah, tanyakan kepada mereka kira-kira bagaimana kegiatan bisa lebih baik ataupun bagaimana mereka itu semuanya bisa disiplin. Dengan seperti itu kan mereka akan ada tanggung jawab ataupun tanya jawab. Pengembangan kompetensi apakah yang akan Bapak Ibu laksanakan ke dalamnya untuk mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik kita? Mungkin Bapak Ibu semuanya bisa menjawab. Lanjut. Saya ingin menerapkan pembelajaran berdifferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Pembelajaran berdifferensiasi, pembelajaran kepada peserta didik, antara karakter anak dan peminat anak. Itu yang lainnya. Yang lainnya? Betul, saya juga. Kedepannya untuk pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa, khususnya dalam pelajaran mapel KI saya ambil adalah saya menggunakan metode pembelajaran berdifferensiasi, pembelajaran yang populer digunakan di kurikulum kita, yaitu mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajarnya. Yang antaranya ada gaya belajar
belajar audio atau auditori, visual dan audio visual. Pembelajaran tersebut insya Allah akan saya lakukan agar sebagai memenuhi kebutuhan peserta didik akan kebutuhannya yang berbeda-beda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kedepannya saya akan mencoba untuk mengikuti perkembangan teknologi, pastinya karena semakin depan pasti teknologi semuanya tergantikan oleh teknologi. Kemudian mengadaptasi terhadap perubahan kurikulum. Kemudian akan saya lebih mendalami lagi pemanasan tentang kurikulum yang berlaku, terus mengembangkan kemampuan manajer saya. Kemudian saya akan melibatkan siswa juga dalam pembelajaran bagaimana anak-anak. Kira-kira anak itu inginnya belajar yang seperti apa, terus memotivasi siswa dan memberikan kontribusi pada beban sosial. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dari saya. Untuk mengembangkan kompetensi yang bisa dilakukan untuk kedepannya, saya akan menciptakan pembelajaran yang menggunakan dengan mengintegrasikan game edukasi dengan memanfaatkan sarana dan peralatan yang ada di sekolah. Nah, dengan menggunakan game edukasi untuk membuat pembelajaran itu lebih interaktif dan menarik. Misalnya menggunakan yang sekarang digunakan itu misalnya bobot, puisi, ataupun kasus, ataupun yang lainnya. Dengan seperti itu, guru tidak hanya menggunakan metode dalam saja, tetapi juga bisa menggunakan metode berbasis game agar anak-anak lebih bervariasi dalam melaksanakan pembelajaran. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, kira cukup ya? Saya cukup. Pada siang hari ini kita mendiskusikan dalam rangka menindaklanjuti observasi kita di dalam kelas masing-masing untuk mengisi dalam platform Merdeka Mengajar. Maka dari itu nanti kita tuangkan ke dalam laporan-laporan yang diminta oleh PNM. Saya kira cukup adalah pada diskusi yang hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.